kembali lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan semoga semua banyak rezeki selalu. Semoga semuanya dilindungi selalu oleh alam semesta. Dan kali ini Z kembali dengan video pilih kartu. Oke, di sini ada 3 pilihan. PAL 1, PAL 2, PAL 3. Seperti biasa, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Nah, Z ini menggunakan 3 batu yang jenisnya sama, Tigerite, tapi ini ukurannya berbeda dan bentuknya berbeda, ya. Ini yang pertama, oke. Dan ini yang kedua, bentuknya lebih kecil, atau yang ketiga, bentuknya seperti ini, ya. Oke, so dari 3 batu ini, ya, dengan jenis yang sama, tetapi ukuran yang berbeda, kalian pilih yang mana? Jadi taruh di sini deh. 1, 2, 3. Nah, ini beda semua kan? Pilih yang mana? Oke. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Fokus pada ketiga batu ini, 3 batu Tigerite ini. Yang mana yang menarikmu? Sudah memilih? Seperti biasa, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Dan pantengin terus channel Moonlight Affirmation untuk video-video terbaru dari Z. So, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Like, comment, dan share. Dan jika ini bermanfaat, silahkan like video ini. Oke? Dan kita akan masuk ke pilihan yang pertama. Ingat, ini adalah tujuan hidupmu sebenarnya. Apakah dirimu ini ada tujuan untuk menjadi seorang light worker, atau menjadi seorang penyembuh, atau menjadi seorang yang bergerak di bidang kemanusiaan, atau ada tujuan di bidang politik misalnya, ya, misalnya jadi guru. Nah, apa sih sebenarnya tujuan hidupmu sebenarnya? Kita langsung masuk ke PAL yang pertama. Oke, PAL yang pertama. Oke, di sini ya batunya ya, di sini deh. Oke. Yang pertama, apa sih sebenarnya tujuan dari hidupmu ini? Dan di sini ada kartu Oracle Cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Jadi ada beberapa dari kalian yang punya potensi untuk menjadi seorang pembaca tarot atau pembaca oracle. Nah, oracle ini yang bentuknya seperti ini. Kalau tarot itu yang bentuknya ada King of Swords, Nine of Swords, ya, ada 4 elemen, ya. Oke, jadi ada Swords, ada Pentacles, ya, ada Wands, oke. Pokoknya ada apa? Kalau kalian mau belajar tarot, oke. Kalau kalian mau belajar tarot sih memang tidak mengajarkan tarot, tapi kalian bisa DM Z, ya, di Instagram Z @moonlightaffirmation. Di situ Z akan kasih recommendation siapa temen Z yang bisa bantu kalian untuk belajar tarot. Oke? Jadi ada yang punya potensi di situ. Oke, jadi mau elemen air, udara, tanah, api ada di dalam kartu tarot, ya, ataupun kalian juga bisa baca oracle. Beli kartu oracle di mana? Beli kartu oracle jodoh-jodohan ya, tapi memang banyak juga toko online, ya, yang sudah menjual. Ada versi reprintnya, kebanyakan yang jual yang versi reprint atau bukan versi originalnya. Yang originalnya juga ada, biasanya ada buku panduannya. Oke, dari buku panduan bisa belajar di situ. Itu kalau kalian mau. Kalau tidak, tentu kalian bisa membantu teman-teman kalian dengan nasihat-nasihat, ya. Jadi di sini ada yang memang punya jalan ke situ. Terus yoga, ada yang memang cocok di yoga. Jadi petnya itu belajar yoga dan mungkin ngajarin orang yoga. Terus di sini ada protected. Oh, yoga tuh yang stretching, ya, yang pelemasan badan, yang badannya jadi lentur gitu. Ya ampun Kazi, aku boro-boro kasih jalan aja males. Oh, berarti dirimu memang gak ke arah situ. Tapi ya bisa jadi ada potensi, cuman Anda belum belajar aja gitu, atau belum menekuni lah. Protected, you are safe and supported while you change your career. Jadi beberapa dari kalian ini sepertinya memang lagi berjalan di karir yang bukan karir yang harusnya kalian jalani. Jadi sedang berjalan di jalan
hidup ya, tujuan hidup, pokoknya Anda lagi berjalan di jalan yang harusnya tidak di situ dan seharusnya belok. Nah, kalau Anda belok atau putar arah atau ganti arah ya, misalnya yang selama ini jadi akuntan, ternyata ada potensi di yoga gitu. Nah, selama nanti dirimu berbelok ke arah yoga, itu nanti baik dari segi rezeki, dari segi apa, itu semua akan ngikuti. So, jangan takut untuk mengubah jalan karirmu kalau Anda sudah merasa tidak nyaman dan Anda kayak merasa ada panggilan di situ. Ya. Oke. Pembaca tarot juga bisa. Jangan khawatir kalau nanti Anda berganti bidang jadi pembaca tarot, kemudian nanti kekurangan uang atau apa, enggak. Kalau tujuannya membantu orang, pasti ada jalannya, pasti. Dan orang-orang seperti Z yang jadi pembaca tarot itu tidak pernah takut untuk nanti klien-klien berkurang atau apa. No, kita ingin membantu dan memang Z memang nggak ngajarin, tapi Z kan pernah buka online tuh ya, Zoom, itu pernah Z bantu ngajar. Tapi kalau di luar daripada itu memang Z gak ngajarin, tapi ada aja kok yang bisa ngajarin gitu. Kalau mau menekuni ya kalian ya. Di sini ada heart desire. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams becomes a reality. Tuh, jadi alam semesta, malaikat-malaikat penjagamu itu memberkatimu dan melindungimu di saat Anda mau mengubah jalanmu. Karena banyak dari kalian yang memang lagi berjalan di yang tidak sesuai dengan tujuan hidupmu. Ada yang jadi pembaca tarot dan jadi yoga. Nah, ada juga yang memang jalan lainnya. Nanti saya lihatin lagi, cuman di sini dari 5 kartu yang pertama tampak itu. Terus ada juga yang ada hubungannya dengan anak-anak. Jadi ngajar anak-anak itu bisa, terus habis itu pokoknya hubungannya dengan anak-anak deh ya, dunia anak. Mainan ya, produksi mainan gitu. Atau buka nggak harus berbuka bisnis gitu sih, tapi pokoknya yang hubungannya ada dedikasinya dengan anak-anak itu bisa lah pokoknya ya, entah itu ngajar, entah itu tempat penitipan anak, entah itu jadi relawan gitu ya yang berhubungan dengan anak-anak telantar ya, anak-anak yang mengalami kekerasan gitu ya, itu bisa gitu ya. So, beberapa dari kalian saya sudah tangkap 3, yang satu pembaca tarot, yoga, dan anak-anak. Dan ini tidak berarti satu orang nih bisa yoga, pembaca tarot, dan hubungan dengan anak, gak. Tapi karena ini ada general reading, jadi ini banyak energi yang ditangkap. So, bisa jadi salah satu dari itu, bisa jadi juga tidak. Karena ini general reading. Tapi coba kita teruskan dah. Ada tujuan hidup apa lagi dirimu? Di sini ada the tree. Oke. Nah, untuk dirimu, the tree sama the lady. Yang saya lihat di sini ada wanita, ya, yang hubungannya dengan wanita. So, kalau kalian, bahkan yang pria pun bisa jadi mengerjakan sesuatu yang hubungannya dengan wanita, gitu. Terus emang sebenarnya kalau kalian suka kumpul dengan teman-teman atau suka ngapain, jalan atau apa, itu coba lihat, seringkali itu bukan dirimu gitu. Kayak yang ambil pal ini loh ya. Seringkali kan Anda merasa asing, seringkali kan Anda merasa kayak aku nggak suka bersama dengan teman-teman, tapi kok aku aneh, aku nggak mau aneh gitu. It's okay. Ya karena ada kartu tree. Emang kalian itu sebenarnya tipenya tuh lebih ke pendiam dan lebih ke melakukan sesuatu yang hubungan dengan wanita. Contohnya aja bisa jadi laki-laki bisa suka menjahit, bisa suka menggambar, bisa suka memasak, bisa suka hal-hal yang berhubungan dengan wanita, kegemulayan, tetapi bukan berarti bences ya, enggak. Dan yang wanita lakukan sesuatu yang lebih ada passionnya ke wanita, itu adalah salah satu dari tujuan hidupmu gitu ya. Memunculkan atau mengeluarkan sisi kefemininanmu, karena itu memang sudah jalanmu, ada kartu cross di sini, dan itulah yang akan membawa happiness, membawa kebahagiaan untukmu dan membawa keuntungan untuk dunia ini. Karena mungkin dunia ini memang sedang membutuhkan orang-orang sepertimu yang bisa hubungannya dengan feminim, jadi hubungannya dengan wanita. Jadi bisa jadi fashion ya, bisa jadi masak, bisa jadi perawatan kecantikan ya, ataupun
menari ya, itu salah satunya yang ada hubungan dengan feminim tuh menari, terus seni tapi hubungannya dengan gemulai gitu ya. Nah itu satu lagi yang keluar tuh yang cewek. Terus di sini ada the sheep. Oke, so beberapa dari kalian itu memang ada sebentar. Beberapa dari kalian itu ada yang apa namanya? Maaf di sini tadi ada semut jadi gak fokus. Jalan hidupnya itu memang berpetualang, keluar kota, nggak di tempat ya, nggak di rumah terus gitu. And it's okay, mungkin itulah salah satu caramu untuk melakukan pemenuhan hidup ya, pemenuhan terhadap tujuan hidupmu, itu salah satunya adalah demikian gitu. Jadi it's okay ya, nggak apa-apa kalau memang harus pergi gitu. Dan nanti dalam perjalananmu yang mungkin ada keluar kota atau traveling atau berpergian, nggak harus keluar kota juga, dari rumah nih agak jauh gitu ya, itu juga bisa. Itu apa namanya, akan banyak konflik gitu, ada the fox di situ. Jadi akan banyak konflik dalam hidupmu yang memang harus Anda lewati, dan yang nggak apa-apa ya, memang itulah caramu untuk bisa mencari jati dirimu gitu. Oke, so tujuan hidupmu sebenarnya adalah salah satu dari itu. Dan dalam pencarian tujuan hidupmu, Anda akan mengalami ditipu ya, dipermainkan, bukan disakiti lagi, tapi kayak dibohongi gitu ya. Banyak orang bermain trik sama Anda gitu. Itu yang saya rasakan di sini. Kemudian tujuan hidup Anda itu juga banyak sekali hubungannya dengan berbagi dengan orang lain. Jadi ada hubungan dengan orang lain, tetapi lebih ke berbagi. Kemudian kalau buke bunga kan istilahnya, kalau kita kasih buket bunga ke orang itu kan tujuannya baik ya. Jadi ada hubungannya dengan mengunjungi, ada hubungannya dengan berbagi, ada hubungannya dengan menyayangi orang lain ya, kalau saya lihat gitu ya. Dan itu nanti untuk jangka waktu yang lama gitu. So ini sepertinya bukan asmara. So ini sepertinya kayak Anda tuh memang harus membantu orang gitu ya. Contohnya kalau Anda jadi pembaca tarot kan, kalau tadi kan kebaca beberapa tujuan hidup ya. Pembaca tarot kan memang buat bantu orang. Terus kalau jadi yoga juga ngajarin orang yoga juga bisa kan. Terus habis itu anak-anak memang bantu orang dari segi anak-anak. Terus habis itu maksudnya membantu orang, membantu anak-anak juga ya, atau membantu orang tua akan anaknya. Terus habis itu ada the lady juga di sini yang mungkin fungsinya adalah membantu wanita-wanita juga gitu ya. So seperti itu, karena tadi ada yang hubungannya dengan feminim juga. Terus di sini ada the grave dan di sini ada the lilies. Oh, ada beberapa dari kalian yang memang tujuan hidupnya itu berhubungan dengan apa ya? Ini sebagian kecil, tapi ada yang saya dengar itu jadi pendoa. Ya, jadi pendoa, mendoakan orang yang sedang sakit atau sedang masa kritis. Ya, kalau saya lihat dari the grave, saya lihat seperti itu. Meskipun mungkin kayak yang bener aja Kak Zee kelihatan kayak gitu ya, ada beberapa dari kalian yang seperti itu, dan lakukan itu. Karena selain daripada itu adalah misi jiwamu di dunia ini, untuk mendoakan, untuk untuk menuntun seseorang ke arah yang lebih baik ya. Dan juga memberikan doa itu kan sebenarnya kan kata-kata positif ya, manifestasi positif ya untuk orang-orang, dan itu akan membantu orang. Karena saya lihat memang ada hubungan dengan orang-orang. Jadi beberapa dari kalian tuh jadi pendoa tuh ada gitu. Itu membantu ya. Dan pendoa itu tidak harus satu agama, misalnya Kristen, Katolik ya. Jadi misalnya Buddha, Hindu, Islam, Konghucu ya. Saya lihat ada pendoa lah. Saya lihat ada beberapa dari kalian seperti itu, dan itu
Yang saya lihat kebanyakan dari kalian, karena saya lihat di Anchor di sini, tujuan hidup Anda ini nanti, kalaupun Anda sekarang belum ketemu, nanti sebelum makanya nanti di usia yang tua, pokoknya kalau sekarang nggak ketemu sampai kalian tua pun, nanti di tua, kehidupan tua kalian akan bertemu, dan itu akan kalian jalani sampai akhir hayat gitu. Dan itu belum tentu profesi yang mendatangkan uang loh ya, tapi memang sesuatu kegiatan atau sesuatu yang memang Anda lakukan berulang-ulang gitu. And then the Emperor. Nah di sekarang saya bacakan untuk zodiak-zodiaknya yang dari tadi kan, tadi saya ada baca beberapa jenis karir ya, beberapa jenis karir yang memungkinkan, atau bukan karir aja, langkah hidup ya, atau arah hidup yang memungkinkan kalian untuk jadi atau menyesuaikan dengan tujuan hidupmu gitu. Nah, zodiak yang terbaca yang pertama di Emperor, maka saya ada kebaca Aries. Judgment ini berarti fire, maka bisa Aries, Leo, Sagittarius ya, elemen api. Terus ada Five of Swords di sini, berarti elemennya adalah Aquarius ya, elemen udara. And then Two of Wands itu elemen api lagi, jadi Aries, Leo, Sagittarius. Dan ada The Hierophant, ini elemennya adalah Taurus ya, jadi elemen Pentacles atau elemen bumi. Jadi ada elemen api, elemen udara, dan elemen bumi. So Aries, Leo, Sagittarius. Terus habis itu ada elemen Aquarius ya, Aquarius karena ada Swords di sini. Dan habis itu ada Taurus. Itu untuk kelima kartu ini, itu menggambarkan zodiak-zodiak yang paling cocok, atau kalian memang kalau kalian punya zodiak ini atau unsur zodiak ini yang mendominasi birth chart kamu ya. Kalau mau tahu tentang birth chart, lain-lain kali dibahas, tapi saya rasa beberapa tarot reader lain juga ada yang sudah bahas tentang birth chart ya di situ untuk tahu. Jadi misalnya Anda punya zodiak ini, apakah zodiak ini yang paling berpengaruh dalam birth chart kalian atau dalam chart kelahiran kalian gitu. Tapi intinya untuk kelima zodiak ini ya, maksudnya untuk kelima kartu ini merepresentasikan zodiak-zodiak yang mungkin yang tadi bisa harus jadi baca tarot, harus jadi anak ya, maksudnya ada berhubungan dengan anak, berhubungan dengan wanita, berhubungan dengan yoga ya, yang tadi gitu. Terus apalagi pesan? Nah, kalau misalnya kalian yang di luar zodiak ini, mungkin ada beberapa pesan yang kalian bisa dapatkan di sini, tetapi belum tentu kalian punya tujuan hidup ke arah tadi yang bidang-bidang yang saya sebutkan di awal. Oke. And then saya di sini ada Seven of Cups dan ada Four of Wands. Yang saya lihat Anda nih sedang dalam proses berapapun usia Anda, menginginkan sesuatu tidak ada salahnya ya. Terus aja menginginkan atau memimpikan apapun yang Anda mau ya, terus aja memimpikan, karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Nah, tapi yang Anda mimpikan diharapkan di sini itu adalah sesuai dengan yang menyangkut hal-hal baik lah. Contohnya aja kayak menginginkan barang mewah atau kemewahan tuh nggak apa-apa, tetapi juga kayak saya juga menginginkan kalau saya punya mobil, saya punya rumah, saya juga mau saya bisa lebih banyak berbagi gitu. Itu adalah salah satu misi jiwamu ya. Karena sepertinya hal-hal yang Anda inginkan itu bisa jadi nyata. Karena di sini ada Four of Wands. Ya, dan yang saya lihat juga Anda memang orang yang cukup bijak ya, orang yang bisa kayak punya rasa kasih sayang yang tinggi, tetapi punya target oke. Tapi saya lihat meskipun Anda bijak, Anda juga seringkali stres dan merasa kayak hidup itu berat banget. Nah, untuk mengatasi itu, kalian harus sadar dulu bahwa kita manusia pasti punya life mission atau misi hidup sendiri-sendiri. Dan tujuan dari hidupmu yang sebenarnya adalah, kalau dari PAL ini adalah untuk membantu orang dan hubungannya dengan orang-orang.
gitu ya. Dan secara spesifik kalau memang salah satu dari sana yang saya sebutkan tadi itu ada di dirimu, maka mungkin itulah yang harus Anda lakukan. Tetapi jangan pernah menargetkan diri kamu, oh saya harus jadi pelatih yoga gitu. Lah kamu sekarang aja belum sampai ke situ, nggak apa-apa. Let it flows, yang penting Anda tahu. Jadi nanti ke depannya jika Anda bertemu dengan hal itu dan hal itu menarik Anda, lakukanlah gitu. Tapi jangan pernah memforsir diri sendiri untuk kayak aku harus jadi A, aku harus jadi B gitu. Nah, kalau memang path-nya atau jalannya belum sampai ke situ, ya belum akan sampai, ya. Oke, so thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow ya Instagram Z. Z langsung masuk ke PAL yang kedua, ya. Oke, PAL 2. Apa sih tujuan hidupmu sebenarnya? Ada hubungannya sama lingkungan ya. Environmentalist, you are an earth angel who was born to protect, nurture, and teach about nature and the animals. Ada hubungannya sama lingkungan, ada hubungannya sama alam, sama binatang, gitu. Tujuan hidupmu itu untuk melindungi, ya, dan untuk mengedukasi, mengajarkan tentang alam. Jadi bisa jadi tumbuhan, binatang, dan hubungannya dengan alam, hutan, dan sebagainya, pepohonan, ya, dan binatang, gitu. Itu adalah tujuan hidupmu. Oke? So, then tujuan yang lain. You are on the right path. Keep doing what you're doing because it's working. Kamu ada di jalan yang benar. Lakukan yang sudah Anda lakukan karena itu bekerja. Because it's working, karena bekerja. Jadi kalau misalnya Anda selama ini sudah kayak ya saya memang sudah bekerja di bidang itu lama ya, atau kayak ya kerja kantoran gitu ya. Anda tuh sudah ada di tempat yang tepat gitu loh. Jadi jangan pernah kayak merasa, oh apakah karena video kasih kemudian saya harus merubah bidangku gitu ya. Apa mungkin ini bukan tujuan hidupku, kok aku memang merasa bosan juga dengan kerjaan ini atau dengan jalan hidup ini. Apa yang mesti aku lakukan? Jalani aja, nanti Anda akan bertemu ya dengan path yang atau jalan hidupmu yang sebenarnya. Ini ada kartu flowers juga. Memang tadi ada hubungannya dengan lingkungan, tumbuhan, bunga, ya, binatang. Misalnya banyak dari kalian yang punya tujuan hidup ke situ, melindungi, mengembangkan, dan berhubungan dengan mereka, termasuk komunikasi. Kalau kalian tahu tumbuhan pun bisa berkomunikasi dengan kalian. Contohnya kalau misalnya satu buah bunga mawar, ya, bunga lah, atau rumput aja, kamu hari ini bilang kamu jelek, dia pasti akan layu. Tetapi kalau setiap hari Anda bilang bahwa Anda cantik, Anda kesayangan, halo cinta, halo sayang, dia pasti akan tumbuh dan berkembang dengan indahnya, ya. Karena saya sudah membuktikan itu sendiri. Ketika saya masih kecil sekali, saya minta pada orang tua saya lagi pergi keluar kota, terus kemudian saya diminta untuk menyirami tanaman yang ada di taman. Saya sirami, tapi saya kayak ya sudahlah ya, sirami aja gitu kan, gitu kan. Ya udah saya sirami, tetapi dengan pattern atau pola yang sama orang tua saya ketika pulang. Jadi ketika orang tua saya pulang, intinya bunga itu layu lah ya. Tetapi dengan pattern yang sama, di jam yang sama, orang tua saya melakukan hal yang sama, menyirami dan memupuki sesuai dengan yang saya lakukan. Tanaman itu hidup lagi, berkembang lagi. Anda tahu itu apa? Ternyata orang tua saya selalu bilang, halo sayang, selamat pagi, lu cantik-cantik ya, lucu-lucu, ya, gitu ya, tumbuh yang baik ya, gitu. Nah, itu bahasa komunikasi. Meskipun tidak sehebat kita ya, manusia yang punya bahasa yang sangat beragam, tidak, tapi ada di situ, ya. Counseling, you heal with kind words, with advice, and an empathetic ear. Jadi Anda juga cocok jadi konseling, jadi tempat untuk teman Anda atau siapapun bisa curhat dengan Anda, gitu. Jadi curhat ini dalam artian ya bisa jadi apa saja, ya Anda sendiri yang menentukan gitu loh. Bisa jadi apa saja, karena kembali lagi, setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya ya, hidupnya masing-masing, gitu ya. Tetapi biasanya kita sering dihadapkan dengan keadaan orang minta nasihat dari kita, gitu.
Dan Anda tidak perlu menjadi seorang pembaca tarot atau apapun ya. Kalau lagi dimintain nasihat, saya bisa lihat banyak dari kalian yang kalau memberi nasihat, itu orang lain mendengarkan cenderungnya. Meskipun belum tentu juga kalau masalah itu ada dalam kehidupanmu, Anda bisa menangani. Tapi karena Anda memang punya path ke situ, maka ketika Anda memberikan nasihat, orang ini pun atau orang yang Anda berikan nasihat pun akan mendengarkan, akan kayak merasa tenang gitu. Ya, seperti itu. And then saya ada travel. Jadi ada yang dari kalian yang memang hubungannya dengan traveling juga. Itu salah satu tujuan hidupmu. Tapi bukan berarti terus kemudian apakah tujuan hidupku keliling dunia, Kak Zi? Bukan gitu. Jadi sepertinya ada tujuan hidupmu yang contohnya saja Anda memang ada punya karma dengan satu negara gitu ya. Contohnya aja misalnya Italia gitu. Ya, Anda akan melakukan traveling ke sana dan di situ Anda akan melakukan sesuatu di sana. Jadi tujuan hidup Anda itu ada hubungannya dengan traveling atau bepergian. Jadi yang bukan dilakukan dan ini banyak dari kalian. Jadi memang bukan dilakukan di tempat Anda tinggal saat ini atau tempat Anda lahir. Gitu. Ya, so kalau sekarang Anda memang merantau, ya berarti memang itu sudah tepat gitu. So jangan pernah merasa harus mundur atau apapun, jangan. And then the child sama ada the moon. Kalian punya life path atau tujuan hidup. Itu kayak apa ya? Kayak agak menjauh dari yang hubungannya dengan anak-anak gitu. Ya, anak-anak justru akan membuatmu kayak merasa, padahal tentu ya kita setiap manusia pernah jadi anak-anak ya. Pernah pastinya. Siapa sih yang lahir langsung udah gede gitu ya, nggak mungkin ya. Pasti kan pernah ada fase anak-anak. Cuman yang saya lihat kehidupanmu ini atau tujuan hidupmu ini memang akan terjauh atau jauh dari anak-anak, yang juga berarti kalau Anda sudah menikah dan sudah punya anak, tujuan hidupmu ini pada akhirnya tidak akan dekat dengan anak-anakmu gitu ya. Dan kalau Anda yang sudah menikah dan mengharapkan anak, maka mungkin yang saya bilang adalah antara Anda berat untuk punya anak atau kesulitan untuk punya anak, ataupun Anda punya anak tetapi kemudian anak Anda setelah besar atau di usia tertentu akan terpisah dari Anda. Karena emang itu life path-mu, itu memang jalan hidupmu. Dan bukannya Zi mau memberikan prediksi yang asal atau apa ya, karena ini kan general reading. Banyak energi yang masuk, ya, banyak sekali. Kalau ada ribuan yang nonton ya ribuan, ratusan ribu yang nonton ya ratusan ribu yang melihat dan mendengarkan ini, gitu. Oke? And then do it. So, tujuan hidupmu sebenarnya itu akan melewati banyak masa-masa. Ya saya lihat Anda memang, ya seperti tadi yang saya bilang, Anda memang bisa menasehati orang lain as a counseling di sini, tapi Anda juga kalau dihadapkan dengan keadaan itu belum tentu Anda bisa melewati. Dan yang saya lihat banyak kekecewaan, banyak kesedihan yang Anda lewati. Contohnya salah satunya adalah yaitu tadi terpisah dari anak, ataupun sesayang-sayangan Anda dengan seorang anak, Anda kayak tidak atau belum bisa lah dekat dengan anak-anak gitu. Dan sebenarnya mungkin ada dari kalian yang memang agak nggak begitu suka dengan anak-anak ya. Meskipun Anda pernah jadi anak-anak juga, masa nggak suka sama diri sendiri? Saya sering bilang kayak gitu loh, kok nggak suka sama diri sendiri, kan dulu pernah jadi anak-anak juga. Cuman memang ada yang seperti itu dari kalian, dan emang itu secara nature itu memang sudah misi jiwamu ya. Mungkin karena memang misi jiwamu tuh bawaan dirimu tuh dewasa sekali sehingga agak sulit bercampur dengan anak-anak gitu ya. Dan apalagi dari kalian banyak yang berhubungan dengan alam, dengan binatang, dan keibuan banget kalau wanita dan kebapaan banget kalau laki-laki. Jadi sangat dewasa sekali, sangat mengayomi sekali, dan sehingga kalau sama anak-anak kesannya aja kayak bukan anak kecil banget sih, enggak deh, itu bukan gue banget gitu ya. The fish. Banyak dari kalian yang secara rezeki bagus dan kehidupan atau tujuan hidup kalian itu memang akan diperancar rezekinya supaya Anda juga bisa
melakukan apa yang Anda lakukan. Anda jadi tujuan hidup Anda, contohnya aja itu penyayang binatang. Anda akan tetap punya pekerjaan misalnya ya, tapi tetap bisa menyayangi binatang juga gitu kan. Misalnya pelihara kucing atau anjing kan tetap harus kayak di maintain, dikasih makan. Nah itu Anda ada gitu, rezekinya ada, karena saya lihat the fish. Terus ada juga yang memang ada hubungannya dengan tadi lingkungan. Terus ada beberapa dari kalian yang memang ada hubungannya dengan laut. Jadi bukan hasil sih, tapi lebih ke laut, ikan itu Anda pelihara kayak gitu ya. Itu juga. Jadi kalau Anda ada hobi ke situ atau ada keinginan ke situ, lakukan aja gitu. Peliharalah ikan, peliharalah binatang gitu. Karena itu salah satu tujuan hidupmu yang memang kalau sebenarnya manfaatnya tuh cuma seperti ini loh. Kalau Anda melakukan itu, Anda akan merasa, istilah kata kalau kita ada satu tujuan kita yang sudah tercapai, di situ perasaannya kayak gimana sih? Perasaannya kan akan lebih tenang, lebih lega kan. Nah di situ itu yang nanti akan kalian rasakan. And then the ring, okay. The ringnya di sini lebih ke Anda sekarang ini sudah di fase cukup dewasa ya. Sehingga nanti ketika Anda mulai bisa memberikan nasihat, mulai berhubungan dengan lingkungan, itu nanti Anda akan terikat gitu. Jadi Anda sudah dewasa dan Anda bisa mengambil keputusan kan, apa yang bisa Anda lakukan dan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Dan saya lihat ada keterikatan di situ gitu, dan keterikatan itu cukup besar yang membawa Anda jadi sangat apa ya istilah kata, membawa Anda jadi sangat ya istilah kata ya itu akan jadi bagian dari hidup Anda gitu loh. Tapi pokoknya kalau Anda tetap menjalani itu, tetap penyayang lingkungan, tetap jadi penyayang alam, tetap jadi penyayang binatang atau tumbuhan, atau tetap jadi pendengar orang lain dan memberi nasihat pada orang lain, maka rezekimu pun tak akan berhenti. Saya lihat clover gitu ya, ada clover. Tapi di sini memang ada keterikatan di situ, kayak ya kalau sekali orang sudah dinasihati, nanti dia akan datang lagi, atau nanti orang lain akan datang lagi untuk cari nasihat darimu. Sudah nggak apa-apa ya. Dan ini adalah general reading, so ini banyak energi, jadi bisa jadi bisa dari kalian tuh hanya salah satu dari tujuan hidup kalian tuh hanya salah satu dari yang di situ. Nanti saya akan lihat per zodiaknya mana yang zodiaknya paling cocok atau cocok dengan tadi tujuan hidup yang saya bilang. Ada clover and then the rider, dan ada the journal. Ya, alright. So dari the rider sama the journal. So banyak yang memang sudah mulai kayak ngerasa tidak nyaman gitu ya. Kayaknya aku punya tujuan hidup lain, kayaknya aku harusnya melakukan sesuatu di bidang lain, atau kayaknya aku kok deket banget sama alam, kenapa ya kok aku jadi pencinta tumbuhan atau binatang gitu, kok kayaknya aku mulai kayak pengen vegetarian gitu ya, seperti itu. Nah, ini di sini yang saya lihat Anda mulai bisa menganalisa sendiri. Kalau saya lihat the rider dan the journal, mulai menganalisa, mulai bisa kayak mengambil unsur-unsur yang kayak unsur-unsur pendukungnya, nilai-nilainya. Oh, kenapa kok begini dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Anda mulai berpikir ke situ. Dan itulah fase dimana Anda mulai kebawa untuk kayak penemuan jati diri dan kayak oh ini toh life purposeku, oh ini toh tujuan hidupku, gitu, ya. Karena di sini kartu ini tuh kartu life purpose, kartu ini adalah kartu oracle tujuan hidup, oke. Dan di sini ada the key. Nantinya ketika kalian sudah lakukan itu, bukan hanya kalian mau, tapi kalian juga tidak akan bisa keluar dari situ. Jadi kalau sudah di lingkungan alam, kalian misalnya jadi aktivis alam atau jadi pencinta binatang atau menyayangi binatang, kalian kayak tidak akan bisa meninggalkan itu lagi, karena ya itulah salah satu dari tujuan hidupmu dan Anda akan terus berkecimpung di situ. Kalaupun Anda sekarang kayak
aku dulu punya kucing, punya anjing, terus habis itu udah nggak ada lagi, mungkin pindah kemana gitu. Nanti Anda akan punya lagi gitu ya, terus dan terus, karena itu salah satu tujuan hidupmu untuk membantu si satwa-satwa ini, satwa-satwa atau flora ini gitu. Ya, dan kita lihat zodiak yang mewakili dari tadi tujuan hidup yang sudah saya utarakan. Di sini saya ambil 5 kartu. Ten of Cups ya. Yang pertama Ten of Cups. Ten of Cups itu masuknya di Pisces ya. Elemen air. Knight of Cups ya, cups berarti elemen air juga. Berarti bisa jadi Pisces juga ya, elemen air. Terus ada Six of Swords. Six of Swords berarti dia elemennya udara, Aquarius. The Hermit elemen bumi ya. Oke. Virgo oke. Dan High Priestess elemen air juga. Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi ini tadi elemen air dan High Priestess juga elemen air. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces. Terus habis itu ada Aquarius ya, karena ada Swords, Aquarius, dan ada Virgo ya. So dari zodiak-zodiak yang tadi saya sebutkan, Pisces, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces kan elemen air, terus habis itu Aquarius sama Virgo ya. Dari zodiak-zodiak ini, salah satu dari zodiak ini, kalau kalian ada yang adalah zodiak ini, itu memang inilah tujuan hidupmu ya. Kalau Anda rasa resonate, disitulah tujuan hidupmu. And then I have the Lovers, and then ada Ace of Cups. Well, tujuan hidupmu itu nanti beberapa tapi nggak semua, beberapa dari kalian itu akan melakukan tujuan hidupmu ini, entah akan atau memang sudah melakukan tujuan hidupmu ini bersama dengan pasangan Anda, pasangan asmara Anda gitu. Karena ya dia ini kayak punya tujuan hidup yang hampir sama denganmu gitu. Hampir sama, jadi bisa juga serupa tapi tak sama. Mungkin Anda ini lebih ke konsultannya, dia itu lebih ke mungkin bagian macam-macam, misalnya penelitinya atau apa gitu ya, tapi ada hubungannya di situ gitu ya. So saya lihat Ace of Cups dan saya lihat The World, kan tadi kan ada hubungannya dengan traveling. Jadi tujuan hidupmu ini nanti ya bisa jadi memang Anda lakukan tujuan hidupmu ini di luar daripada tempat Anda tinggal, bisa di luar kota ataupun di luar negeri gitu. Ada beberapa yang memang di luar negeri. Terlepas dari kapanpun Anda sekarang dan berada di mana, nanti ada kesempatannya, nanti Anda akan keluar kota atau keluar negeri atau keluar dari tempat zonamu gitu. Page of Cups. Oke. Page of Cups ini melambangkan kalian yang apa ya kalau sih bilangnya, jadi kayak kayaknya nanti kayak memang akan di dalam pekerjaanmu yang nggak percaya kayak pekerjaannya, dalam misimu menyelesaikan atau mengerjakan tujuan hidupmu ini, nanti akan bertemu dengan orang-orang yang kayak kalian udah baikin dia, istilah kata dikasih hati minta jantung, atau dikasih hati ya malah dilempar kayu gitu, istilah kata ya dia akan balik menyakitimu. Tetapi memang sudah jalanmu membantu, dan kalau memang sudah membantu baik orang maupun lingkungan, ya istilah kata mungkin sudah berjuang ini untuk perbaikan lingkungan daerah sini, tahu-tahu banjir lagi, ya kan. Alam kan bisa kejadian alam kan bisa terjadi kapanpun juga gitu ya. Tapi kalau saya lihat nanti ada keputusasaan, cuman jangan takut ya, jangan khawatir, karena memang seperti itulah jalanmu. Jangan khawatir dan jalani aja terus, no matter what your pattern is ya, pattern hidupmu atau life missionmu. Kalau memang sudah berada di situ, jangan menyerah, karena itu yang akan menjadi
tujuan dari hidupmu, dan ada nilai kepuasan nanti ketika tujuan dari hidupmu itu tercapaikan. Oke, seperti itu. Thank you yang sudah mampir. Kita langsung masuk ke PAL yang ketiga ya. Yang pilih PAL 3. Teaching. Tujuan hidupmu ini ada hubungannya sama mengajar. Nah, mengajar itu nggak harus dirimu jadi seorang guru ya. Seorang motivator ya itu juga mengajar. Kemudian termasuk juga kalau misalnya Anda kerja nih, ada punya junior gitu ya, itu juga bisa. Terus Anda misalnya jadi kakak senior di kampus misalnya, atau di sekolah gitu ya kan, kelas berapa, terus punya adik kelas gitu, ngajar itu bisa gitu. Pokoknya Anda tuh punya tujuan untuk ngajarin orang, Kak. Oleh sebab itu Anda berilmu. Oleh sebab itu Anda termasuk pintar, atau Anda termasuk orang yang bisa menyerap sesuatu dengan cepat. Gak harus berprestasi sekolah tuh enggak loh ya, tapi kayak Anda bisa mengetahui sesuatu atau menguasai suatu bidang yang dimana Anda bisa mengajarkan itu pada orang lain. Itulah kenapa Anda bisa istilah kata menguasai suatu bidang tertentu atau beberapa bidang, karena memang di situ adalah tujuan hidup Anda, ngajarin ya. Karena mungkin orang itu kalau belajar dari orang lain gak bisa, tapi dari dirimu bisa. Nah, itulah tujuan hidupmu. Dan ada career change di sini. You're embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Jadi Anda sedang kayak dalam perjalanan untuk menuju perubahan karir ya. Kalau sekarang Anda kerja di sesuatu, atau Anda kayak punya mimpi akan sesuatu, itu nanti kan ada perubahan, karena memang yang Anda jalani sekarang sepertinya masih belum, atau memang ini jalanmu tetapi kayak ada jalan lain lagi gitu loh. Bisa jadi kayak Anda akan melakukan pekerjaan ini atau sesuatu yang Anda lakukan di bidang ini, tapi nanti ada tambahan lagi di bidang lain gitu. Jadi ada kayak perubahan lah di situ. Dan itu akan membawa ke ya laka atau keberuntungan, karena memang disitulah tujuan dari hidupmu gitu. Ya. Dan memang ada school. Memang tadi kan ada hubungannya sama guru ya. Jadi ada hubungannya dengan sekolah, ada hubungannya dengan, karena di sini the answers that you're seeking involves going to school. Jawaban yang Anda cari itu kayak ada berhubungan sama pergi ke sekolah. Nah, mengajar, karena saya memang lihat gak semua dari kalian, ada yang mungkin yang masih SMP, SMA kayak gitu, itu juga termasuk di sini gitu. Ya, jadi ini ada hubungannya sama sekolah. Jadi guru, berarti kalau jadi guru ya banyak dari kalian yang memang ada jalan untuk jadi guru di sekolah. Jadi PNS tuh PNS-nya atau pegawai negeri sipilnya yang jadi guru. Sebentar, saya minum sebentar. Kayak gitu, ya. And then saya di sini ada speaker. Nah, kan makanya saya udah bilang nih, jadi nggak cuma jadi guru, jadi pembicara, jadi motivator gitu ya, itu bisa. Nah, Zi ada tulis di biografi Zi bahwa Zi ini adalah seorang motivator. Ya, motivatornya ini ya Zi pelajari dari pengalaman hidup Zi nih. Nah, kemudian Zi terapkan dengan berbicara. Nah, apakah seorang motivator tuh pasti hidupannya sempurna? Ya nggak juga. Saya juga mengalami up and down. Saya juga mengalami masa-masa di mana saya di atas, saya di bawah. Kemudian saya juga mengalami masa-masa emosional saya tinggi gitu ya. Tapi di situ saya banyak belajar, dan apa yang saya pelajari itu yang saya ajarkan atau yang saya suarakan pada kalian as a speaker. Ya, dan juga ada beberapa dari kalian tidak hanya motivasi, ada yang memang Anda jadi pembicara umum, jadi berbicara di depan banyak orang, as a speaker, berbicara di depan banyak orang. Anda punya kemampuan di situ. Jadi kalau memang Anda, saya suka kayak misalnya ini lagi ngumpul bareng ya teman-teman ya, terus habis itu Anda yang mulai kayak memecah suasana dengan ngelawak dulu, atau ayo ini dong ini. Nah, itu sebenarnya Anda punya kemampuan di situ untuk berbicara di depan umum. Cuman mungkin Anda belum terapkan, atau kayak belum mau terapkan, belum mau mengaplikasikan. Dan ada baiknya Anda aplikasikan kalau Anda mau ya. Terus ada kristal. Nah, kristal-kristal kayak gini nih ya, kristal-kristal seperti ini silakan Anda pakai untuk bisa mengencangkan vibrasimu dan koneksimu pada alam semesta, sehingga apa yang Anda mau, jadi dalam hal rezeki, dalam hal banyak hal ya, dalam hal rezeki, dalam hal kehidupan Anda itu akan terpenuhi lah apa yang Anda mau gitu. Itu kristal akan membantu ya. Sama mungkin ada beberapa dari kalian yang cocok juga, cuma
Saya rasa kalau jualan kristal enggak sih. Tapi cocok juga kayak pakai gelang-gelang kristal kayak gini ya. Pakai aja. Pakai ya gelang, kalung seperti itu. Dan Z tidak menjual aksesoris itu, tapi Z yakin di luar sana banyak yang menjual. Ada beberapa toko yang Z rekomendasikan. Kalau kalian ada yang pernah di MZ, Z pernah di Instagram, Z pernah merekomendasikan beberapa toko yang menurut Z bagus ya. Beberapa toko kristal, ada yang lokasinya di Bali, ada yang lokasinya di Jakarta juga gitu. Dan silakan ya membeli kristal-kristal yang Anda mau. Di situ akan membantu Anda untuk bisa sinkronisasi energi dengan semesta, menstabilkan energi kalian juga, jadi supaya nggak banyak terpengaruh sama energi negatif. Contohnya kayak lagi marah-marah, kesal atau apa, itu bisa membantu kalian untuk lebih tenang dan juga dalam menjalani karir kalian. Kadang-kadang kita tuh emosi terhadap sesuatu yang nggak benar-benar ada gitu. Itu terjadi karena ya itu tadi fluktuasi emosi kita aja. Ya, so ini tadi jadi tadi ada hubungannya sama guru ngajar. Jadi beberapa dari kalian itu memang ada hubungannya dengan ngajar dan berbicara, terus sama sekolah juga, ya. And then ada the bear sama gentleman. Pokoknya kalian itu punya jalan untuk jadi orang yang pemberani lah, ya seperti beruang ini. Jadi kayak orang yang pemberani, orang yang berani action dan maju duluan. Bisa jadi kalian ini bisa jadi seorang penggebrak sesuatu gitu. Misalnya di daerah ini itu sudah lama sekali mereka itu punya adat untuk, contohnya saja punya adat apa ya, banyak sih ya. Misalnya punya adat untuk membuang sampah, kalau buang sampah ya pokoknya di belakang rumah ya, buang sampai sampahnya tinggi gitu. Mungkin ada jadi penggebraknya di situ yang bilang mulai saat ini tidak boleh buang sampah di belakang lagi. Kalau mau buang sampah boleh dibayar pungutan nih, ada yang mau mengut sampah di sini, kemudian kita buang sampahnya, atau sampah itu harus diuraikan, mungkin sampah yang plastik dan lain-lain diuraikan dengan sampah makanan, dan kemudian nanti ada bagian pemungut sampahnya dan kemudian harus berbayar atau apa, dan kemudian ada tempat pembuangan akhirnya dan apa yang itu kalian bisa jadi penggebraknya lah gitu ya. Dan meskipun Anda bukan kayak seorang ketua apa gitu ya, organisasi atau apa, tapi kalian tuh bisa jadi kayak orang yang memberikan saran dan bisa jadi pencetusnya gitu. And then kalian juga orang yang kalau saya lihat tujuan hidupnya itu ada hubungannya dengan berpetualang, bermain, mencoba sesuatu yang baru gitu ya, seperti kartu child di sini. Dan itu happy gitu. Jadi kalian melakukan apa yang kalian lakukan tuh sambil bermain, sambil nongkrong, sambil melakukan apa yang kalian suka, itu tetap akan jalan. Jadi tujuan hidupmu ini bukan untuk sesuatu yang serius. Ngajar tapi masih bisa kayak main sama muridnya mungkin. Ya jadi pembicara, mungkin yang kalian bicarakan hubungannya dengan mainan, mungkin dengan game, dengan sesuatu yang lucu, dengan sesuatu yang menyenangkan, fun gitu ya. Dan ketika Anda mengalami perubahan karir ini pun bisa jadi Anda kayak banting setir gitu ya ke karir yang Anda akhirnya mau, yang sesuai dengan passion Anda. Nah, di situ dilengkapi dengan kristal-kristal kalau kalian mau. Nah, di situ kalian akan tetap menikmati hidup. Jadi nggak betul-betul yang serius banget gitu. Karena mungkin Anda sudah memanifestasikan atau Anda sudah sinkron dengan semesta bahwa, hey semesta, yang saya mau adalah ya saya bekerja melangkah menuju tujuan hidup saya ya yang sebenarnya, tetapi saya tetap bisa menikmati hidup saya. Saya suka jalan ya, saya suka main, saya suka ngobrol, kumpul sama teman, akan tetap saya lakukan. Dan semesta mengiyakan di situ, ya. And then ada the clock tower. It's so strong ya, kuat sekali bahwa apa yang Anda manifestasikan itu bisa jadi nyata. Tapi ini benar-benar yang kalau harus sesuai dengan passion Anda loh ya. Misalnya nih Anda suka nyanyi ya, terus Anda juga merasa Anda berbakat nyanyi, tapi Anda nggak lakukan itu gitu. Ini misalnya. Tapi kalau di sini kan yang tadi disebutkan guru ya. Oke, contohnya aja di guru gitu. Karena Anda tahu nih, aku sebenarnya bisa ngajarin orang gitu, tapi Anda tidak lakukan. Nah, itu tidak akan oke gitu. Tapi kalau Anda sudah mulai kayak mungkin cari tahu lahannya di mana, atau mungkin oh iya aku bisa ngajar di SMP apa gitu atau SMA apa gitu ya. Karena tadi ada sekolah juga.
Nah, nggak apa-apa, pergilah atau bertanya-tanya gajinya berapa atau harus bagaimana, prosedurnya apa. Terus mulailah mengajar. Nanti mungkin akan ada rezeki lain juga yang akan nyamperin hidupmu. Gitu. Karena kalau saya lihat di sini, semesta work so well, bekerja dengan sehebat-hebatnya sehingga apa yang kamu mau tetap akan terwujud sambilan Anda melakukan misi hidupmu. Gitu. The letter. Saya lihat ada tawaran-tawaran yang akan masuk ya dalam ketika Anda sudah mulai mengiyakan. Contohnya setelah mendengar video ini Anda merasa kayak, oh itu toh tujuan hidupku, pantesan aja selama ini aku tuh kayak selalu merasa aku bisa ngajarin orang, tapi kenapa aku nggak pernah ngajarin orang, aku bisa bicara di depan umum, tapi kenapa aku kok nggak mau lakukan gitu. Mulai sekarang aku mau lakukan gitu. Nah, ketika nanti Anda sudah melakukan itu yang menjadi tujuan hidupmu, Anda mulai kayak akan dapat tawaran, kenapa nggak ini aja, kenapa nggak itu aja gitu, mulai. Dan tawaran-tawaran itu akan mulai membanjiri kehidupan sehari-harimu yang notabene-nya awalnya kayak ya kerja kayak gitu-gitu aja, biasa-biasa aja, tiba-tiba semuanya menjadi kayak baru lagi gitu ya. Dan ketika Anda sudah mengiyakan aja, dia akan jalan kayak hidupmu tuh kayak bangkit lagi gitu, kayak ada sesuatu yang baru lah pokoknya. Terus ada the dog di sini. Tujuan hidupmu ini sangat didukung atau sangat memerlukan dukungan dari teman-teman gitu ya, karena nanti akan melewati hambatan-hambatan yang awalnya kayak, karena untuk dirimu berpindah karir ke situ, memilih tujuan hidupmu yang itu gitu ya, itu penolakan akan terjadi. Kayak orang-orang yang akan bilang bahwa yakin mau kayak gitu, apa nggak salah, apa nggak mau coba sesuatu yang lain, atau mungkin ada pemikiran lain, mungkin coba dipikirkan kembali, pokoknya ditelusuri lagi gitu ya. Nah, itu Anda perlu sekali dan Anda butuh, dan teman-teman Anda akan mendukung Anda. Sedangkan orang-orang yang bicara seperti itu bisa jadi dari orang terdekat. Contohnya kayak orang tua, contohnya kayak teman gitu ya. Ya, saya lihat seperti itu gitu. And then saya lihat ada the stork. Jadi ada di sini ada the locket ya, ada kartu hati sama ada the stork. Oke, so pokoknya harus ngotot di sini kuncinya ya. Kalau Anda sudah yakin dengan tujuan hidup Anda, yang passion Anda, yang ini nanti nggak betul-betul jadi passion loh, cuman kayak aku pengen lakukan itu, entah kenapa aku terpanggil di situ. Jadi bukan seperti passion yang kayak aku suka banget akan hal itu, enggak gitu ya. Tapi nanti ketika Anda sudah ada panggilan ke situ, benar-benar lakukan dan konsisten di situ ya, dan betul-betul lakukan yang kayak benar-benar kayak lakukan terus dan terus sampai puncak gitu, sampai terus meninggi dan terus berkembang dan terus develop gitu ya. Karena inilah yang terjadi pada tarot saya. Ketika saya dibilang kayak orang yang yakin, apakah nggak dipikirkan lagi untuk jadi seorang pembaca tarot, apakah tidak takut dan apa dan B dan C gitu ya. Tapi saya lakukan aja, dan di tahap ini ya syukur-syukur lah sekarang Moonlight ya lumayan gitu ya. Sampai detik ini ya ini sudah mau 100.000 subscribers. Tidak tahu nanti kalau kalian nonton lagi di masa-masa yang lain ya, mungkin sudah lebih dari 100.000 subscribers atau mungkin lebih lagi, terus yang pokoknya Zi harapkan yang pokoknya terbaik. Karena sebenarnya bukan masalah itu, tapi adalah masalah apa yang Zi sampaikan itu bisa sampai ke orang lain. Karena ini adalah salah satu dari perjalanan hidupku yang saya utarakan ke kalian, dan harapan saya adalah saya bisa bantu kalian gitu. Jadi kita sama-sama apa yang Zi alami, mungkin Zi lebih cepat prosesnya atau udah duluan mengalami ini, jadi Zi bagikan pada kalian gitu. Oke. Terus zodiak apa yang mesti atau memang ada tujuan hidup ke arah yang tadi Zi sudah gambarkan ya. Tadi Zi ada gambarkan guru
ya, terus ada perubahan karir juga, terus Z ada gambarkan sekolah, sama Z ada gambarkan tadi speaker ya, sama memang ada hubungan dengan kristal juga, speaker atau pembicara umum, dan ada hubungan sama kristal. So di sini yang awal di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords berarti kartu swords ya, kartu elemen udara, Gemini ya, Gemini. Terus kartu Queen of Pentacles, elemen Pentacles, Virgo. Elemen Pentacles lagi Two of Pentacles, Capricorn ya, Gemini, Virgo, Capricorn. Terus habis itu The Magician, elemennya berarti elemen swords juga, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya, jadi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn. Dan di sini ada kartu elemen api Five of Wands, jadi ada Leo. So Gemini atau Gemini ya, Libra, Aquarius, terus Virgo, Capricorn, sama ada Leo. Oke, so dari ke 1, 2, Gemini, Virgo, Libra, Aquarius, Capricorn, Leo ya. Dari 6 zodiak ini yang paling memungkinkan tujuan hidupnya di sini. Dan kalau yang memangnya tidak termasuk dalam zodiak ini dan yang pilih PAL yang ketiga ini berarti adalah pesan-pesan yang ada di dalamnya selain daripada yang bidang-bidang yang tadi disebutkan, mungkin pesan-pesan di dalamnya bisa membantumu dalam menemukan tujuan hidupmu atau memang sudah sesuai dengan tujuan hidupmu. Oke, next. Di sini ada Eight of Pentacles. Sama ada Six of Wands. Eight of Pentacles sama Six of Wands. Oke. So, di sini tujuan hidupmu itu ada involve dengan apa ya, kerja keras ya, kerja keras untuk mendapatkan hasil gitu. Jadi ya itu tadi sih, kalau saya bilang konsistensi terhadap sesuatu yang memang sudah kalian lakukan. Terus kalau kalian merasa kalian nonton di video ini, kalian mampir ke channel YouTube Moonlight Affirmation ini dan Anda pilih PAL 3 dan Anda merasa kayak apakah benar sih ini gitu ya, apa enggak sesuatu yang lain. Nah, lakukan aja yang Anda lakukan saat ini ya, entah itu Anda kuliah, entah itu Anda sekolah, entah itu Anda bekerja, entah itu Anda tidak bekerja tapi Anda melakukan kegiatan di rumah. Lakukan aja terus, nanti Anda akan sampai di situ di masa kayak Anda tahu kayaknya ini nih gitu. Dan dia berproses, tidak bisa langsung. Tidak bisa Anda nonton video ini terus kemudian langsung. Tapi mungkin ada juga yang memang sudah karmanya udah sampai di situ, udah berbuah dan memang sudah tahu nih, oh ini toh tujuan hidupku, terus sudah tahu di situ. Ya udah. And then Death di sini dan ada di sini ada Seven of Pentacles. Something new, sesuatu yang baru memang harus dilakukan. Tapi itu berarti juga ada ya, saya lihat tadi career change, berarti ada sesuatu yang memang ada sesuatu yang lama yang memang harus ditinggalkan, dan nanti akan berat sekali untuk meninggalkan sesuatu yang lama itu, kecuali dari kalian yang memang nanti jadiin sambilan gitu ya, jadi kayak melakukan sesuatu yang memang sudah jadi panggilanmu seperti jadi guru, tapi tetap melakukan kerjaanmu yang mungkin seorang akuntan, mungkin seorang admin atau seorang apa, itu bisa, tapi itu akan berat karena akan lebih lega sekali kalau kalian betul-betul kayak banting setir gitu. Tapi rasa kehilangan itu akan berat sekali, kayak ya ampun aku udah kerja ya, aku sudah lakukan ini lama, aku benar-benar haruskah aku meninggalkan ini semua gitu. Dan di sini ada Three of Pentacles, tetapi anyway hasilnya akan tetap enjoy dan bahagia, karena itulah sebenarnya tujuan dari hidupmu, itulah sebenarnya apa yang harusnya Anda lakukan. Dan kenapa nanti Anda akan bertanya-tanya, kenapa nggak dari dulu aja sih ya gue di sini gitu ya. Oke, seperti itu. Thank you yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @moonlight_affirmation dan subscribe ke channel ini, nyalakan loncengnya untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan ketemu Z ada di TikTok juga, Moonlight Affirmation ya. Z pamit dulu, semoga semuanya berbahagia selalu, semoga semuanya baik, sehat ya, banyak rezeki selalu, dan semoga tujuan hidupmu tercapai dan Anda cepat tahu dan Anda bisa mengarah ke sana gitu ya. Bye bye semua.